Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, kita akan belajar surat Al-Lahab. Pak Yogo akan jelaskan terjemahan surat Al-Lahab, isi kandungan pokok surat Al-Lahab, dan penjelasan surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya yang soleh, solehah, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pak Yogo yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, kita akan belajar surat Al-Lahab. Pak Yogo akan jelaskan terjemahan surat Al-Lahab, isi kandungan pokok surat Al-Lahab, dan penjelasan surat Al-Lahab. Pak Yogo tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk tetap semangat belajarnya ya. Jangan malas-malasan. Tetap semangat belajarnya walaupun anak-anak semuanya belum bisa belajar secara tatap muka. Anak-anak semuanya masih belajar secara daring atau online, tetapi tidak mengurangi semangat kalian ya anak-anak semuanya. Dan Pak Yogo mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk menyaksikan, menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, supaya anak-anak semuanya bisa memahami dan mengerti apa yang Pak Yogo sampaikan pada pertemuan kali ini, materi surat Al-Lahab. Di sini ada qiraatun, bacaan surat Al-Lahab. Pak Yogo yakin anak-anak semuanya sudah hafal surat Al-Lahab. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Lahab ya nak. Pak Yogo akan bacakan surat Al-Lahab. Anak-anak menyimak, kemudian anak-anak mengikuti di rumah kalian masing-masing. Diawali dengan membaca lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad,
Sadaqallahul azim. Itu adalah bacaan qiraatun surat Al-Lahab. Pak Yogo yakin anak-anak semuanya sudah hafal semuanya surat Al-Lahab. Selanjutnya kita ke tampilan terjemahan Quran surat Al-Lahab ayat 1. Pak Yoga akan bacakan terjemahannya. Tabbat yada, binasalah kedua tangan, Abi Lahabiw wa tabb, Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tabbat yada Abi Lahabiw wa tabb, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tuh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah menerangkan bahwa kedua tangan Abu Lahab itu binasa dan sesungguhnya Abu Lahab itu akan binasa. Selanjutnya terjemahan Quran surat Al-Lahab ayat 2. Ma'agna, tidaklah berfaidah, tidaklah berguna, anhu maluhu, kepadanya harta bendanya, wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Tidak bermanfaat harta benda Abu Lahab dan tidak berguna apa yang diusahakan oleh Abu Lahab. Itu terjemahan Quran surat Al-Lahab ayat 2. Selanjutnya terjemahan Quran surat Al-Lahab ayat 3. Sayasla narang dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan bahwasannya Abu Lahab kelak akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Itu terjemahan Quran surat Al-Lahab ayat 3. Terjemahan Quran surat Al-Lahab ayat 4. Wamro'atuhu, dan begitu pula istrinya Abu Lahab, hammalatal hatab, yang mana istrinya Abu Lahab itu pembawa kayu bakar. Apa sih maksudnya pembawa kayu bakar itu? Nah, nanti Pak Yoga akan jelaskan di penjelasan Quran surah Al-Lahab di tayangan selanjutnya. Sekarang terjemahan Quran surat Al-Lahab ayat 5. Fi jidiha, yang di lehernya, hablum mim masad, ada tali dari sabut, dari serabut. Itulah terjemahan Quran surat Al-Lahab dari ayat 1 sampai 5. Kita beranjak ke isi kandungan pokok Quran surat Al-Lahab. Isi kandungan pokok yang pertama, surat Al-Lahab adalah surat yang ke-111.
Jadi surat Al-Lahab itu di dalam Al-Quran adalah urutan yang ke 111. Anak-anak sudah mengetahui bahwasannya Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Dan surat Al-Lahab ini adalah urutan yang ke surat yang berurut 111. Surat Al-Lahab artinya gejolak api. Nah, jadi surat Al-Lahab artinya gejolak api. Isi kandungan pokok yang kedua, surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat yang sudah Pak Yogo bacakan tadi di tayangan Qiraatul bacaan. Pak Yogo sudah bacakan surat Al-Lahab itu terdiri dari 5 ayat. Anak-anak sudah menghafal surat Al-Lahab, dan kalian bisa dilihat di Al-Quran bahwasanya Al-Lahab memiliki 5 ayat. Isi kandungan pokok yang ketiga, surat Al-Lahab termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-Lahab ini diturunkan di kota Mekkah. Maka dari itu surat Al-Lahab termasuk golongan surat Makkiyah. Isi kandungan pokok Quran surat Al-Lahab yang keempat, surat Al-Lahab diturunkan setelah surat Al-Fat. Jadi diturunkan surat Al-Fat. Setelah surat Al-Fat itu adalah surat Al-Lahab. Itu adalah isi kandungan pokok Quran surat Al-Lahab. Kita lanjut. Penjelasan surat Al-Lahab. Segala perbuatan jahat tidak akan dapat mengalahkan kebenaran. Suatu saat kejahatan pasti akan hancur. Jadi kejahatan itu tidak bisa menghilangkan kebenaran, tapi kebenaran itu bisa menghilangkan kejahatan. Dengan kebenaran, kejahatan akan hancur, pasti akan hancur. Jadi apabila ada teman-teman kita yang berbuat jahat, apabila anak-anak memiliki teman nakal, maka kita balas dengan kebaikan. Jangan sampai kita membalasnya dengan kejahatan pula. Jika kita balas kejahatan dengan kebaikan, anak-anak semuanya insya Allah mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang didapat dari jalan yang tidak halal, harta atau uang, harta benda dan yang lain didapat dari jalan yang tidak baik, maka tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi harta yang kita dapatkan itu digunakan untuk perbuatan jahat. Jangan sampai kita susah payah, anak-anak semuanya mendapatkan uang. Apabila anak-anak mendapatkan uang dari pamannya, dari bibinya atau dari orang tua, jangan sampai digunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak baik. Gunakanlah harta yang kita miliki itu dengan baik. Contohnya, kita membantu orang lain yang sedang kesusahan, kita bersedekah, kita infak dan sedekah. Itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan dalam menggunakan harta kita. Orang yang berbuat dosa, berbohong, yang sering bohong, siapa? Nah, dari sekarang tidak boleh berbohong.
yang berbohong akan dimasukkan ke dalam neraka. Pasti anak-anak semuanya tidak ingin masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan anak-anak semua pasti yakin dan meyakini bahwasanya anak-anak semuanya ingin masuk surga. Ayo gue lanjutkan. Baik dosa berbohong. Nah tuh, dosa kalau misal kalian berbuat bohong, menghasut. Menghasut tuh maksudnya memberi kabar yang tidak baik. Kalian berusaha supaya orang lain itu membenci pada orang yang kita benci, mengajak membenci orang lain, menfitnah. Anak-anak tahu kan menfitnah itu, dan dosa-dosa yang lainnya. Kita berbohong, kita menghasut, memfitnah, dan dosa-dosa yang lainnya itu dimasukkan ke dalam neraka, disiksa di dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Selanjutnya penjelasan Quran surat Al-Lahab. Yang pertama, surat Al-Lahab menceritakan tentang paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Yang kedua, Abu Lahab dan istrinya selalu memusuhi dan menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengabadikan firman-Nya dalam surat Al-Lahab bahwasanya akan binasa kedua tangan Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab akan binasa. Kedua tangan Abu Lahab binasa dan seluruh yang ada di Abu Lahab akan binasa. Itu alasan bahwasanya Abu Lahab itu akan binasa dan istrinya akan binasa juga. Pada ayat 4 surat Al-Lahab, istri Abu Lahab disebut sebagai pembawa kayu bakar. Nah, Pak Yogo sudah janji akan menjelaskan kenapa istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar. Nah, nih, maksud dari pembawa kayu bakar dalam bahasa Arab adalah penyebar fitnah. Karena istri Abu Lahab suka menyebar fitnah. Itu alasan bahwasanya istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar ini maksudnya adalah istrinya Abu Lahab itu sering menyebarkan fitnah, selalu fitnah. Maka istri Abu Lahab juga akan binasa. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Lahab pada ayat 4. Dan yang terakhir, surat Al-Lahab menjelaskan kegagalan lawan-lawan Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kegagalan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW, seperti halnya Abu Lahab sebagai paman Nabi Muhammad sendiri memusuhi Nabi Muhammad, keponakannya, dan menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun Abu Lahab tidak berhasil menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Lahab gagal, tidak berhasil menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasul Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan agama Islam, menegakkan syariat Islam. Itu adalah penjelasan Quran surat Al-Lahab. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semuanya yang soleh, solehah, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apabila anak-anak semuanya yang ingin bertanya materi Quran Surat Al-Lahab, silahkan anak-anak bertanya melalui kolom komentar video ini. Atau anak-anak semuanya yang ingin bertanya, silahkan minta tolong kepada ayah bundanya bertanya melalui WhatsApp Japri ke Pak Yogo. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semuanya. Kurang lebihnya Pak Yogo mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.